Halo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman dan Bapak dosen yang terhormat. Kali ini saya M. Firman Wahyudi dan teman saya Wanda Hanifah akan menjelaskan tentang kebudayaan di Nusa Tenggara Barat. Nah, Nusa Tenggara Barat ini, atau bisa disebut NTB, mempunyai 3 suku. Yang pertama suku Sasak, yang kedua suku Sumbawa, dan yang ketiga suku Bima. Nah, langsung saja ke yang pertama, suku Sasak. Nah, di suku Sasak ini, sistem religi dan upacara keagamaannya, mayoritas masyarakat di sana memeluk agama Islam. Selain itu, ada juga yang menganut agama Hindu, Buddha, dan animisme. Penduduk minoritas lainnya ada menganut kepercayaan kuno sebelum masuknya agama Islam, yaitu Buddha. Kemudian sekitar 1% masyarakat Sasak menganut kepercayaan Islam yang agak berbeda, yaitu Watu Telu. Nah, Watu Telu ini adalah kepercayaan di mana penganutnya hanya menjalankan 3 rukun Islam. Namun, ketiga rukun Islam yang berupa membaca 2 kalimat syahadat, salat dan puasa ini hanya dijalankan oleh pemimpin agamanya. Kiai selaku pemimpin agama adalah sosok yang menghubungkan penganut Watu Telu dengan Sang Maha Kuasa. Nah, yang kedua mengenai sistem organisasi kemasyarakatan. Yang pertama, golongan ningrat. Golongan ini dapat diketahui dari sebutan plus kebangsawanannya. Sebutan keningratan ini merupakan nama depan dari seorang dari golongan ini. Nama depan keningratan ini adalah Lalu untuk orang-orang ningrat pria yang belum menikah. Sedangkan sesudah menikah, maka nama keningratannya adalah Mami. Untuk wanita ningrat, nama depannya adalah Lale bagi mereka yang belum menikah, sedangkan yang telah menikah disebut Mami Lale. Dan yang kedua, golongan Pruangse. Kriteria khusus yang dimiliki oleh golongan ini adalah sebutan Bape untuk kaum laki-laki Pruangse yang telah menikah, sedangkan untuk kaum Pruangse yang belum menikah tak memiliki sebutan lain kecuali nama kecil mereka. Misalnya seorang dari golongan ia lahir dengan nama depan si A, dengan nama si A, maka ayah dari golongan Pruangse ini disebut atau dipanggil Bape A, sedangkan ibunya dipanggil Ina A. Disinilah perbedaan golongan ningrat dan Pruangse. Dan yang terakhir, golongan Bulu Ketujur. Golongan ini adalah masyarakat biasa yang konon dahulu adalah Hulu Balang sang raja yang pernah berkuasa di Lombok. Kriteria khusus golongan ini adalah sebutan ama bagi kaum laki-laki yang telah menikah, sedangkan perempuan adalah ima. Lanjut ke slide berikutnya. Sistem pengetahuan suku Sasak ini mempunyai pengetahuan yang didapatkan turun-temurun dari nenek moyang mereka tentang pembuatan lantai dari rumah mereka, khususnya rumah adat mereka, atau dengan kata lain, sistem pengetahuan pada suku Sasak erat kaitannya dengan pengetahuan yang berkaitan dengan adat dan kebudayaan suku Sasak. Seperti contoh, dalam lantai rumah mereka dibuat dari tanah liat yang dicampur dengan kotoran kerbau dan jerami. Campuran tanah liat dan kotoran kerbau tersebut membuat lantai tanah mengeras sekeras semen. Kemudian contoh lain mengenai pembuatan rumah adat suku Sasak yang tempat dan waktunya itu tidak dilaksanakan dengan sembarangan, tetapi harus berdasarkan adat kebudayaan melalui pengetahuan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dan yang keempat, sistem mata pencarian. Sebagian besar suku Sasak ini berprofesi sebagai petani, sedangkan wanita bekerja sebagai penenun. Kegiatan menenun dilakukan di depan rumah dengan menggunakan dipan.
wanita Sasak sangat piawai dalam menenun, sebab sejak usia 10 tahun mereka telah diajarkan, bahkan dalam tradisi Sasak seorang wanita tidak boleh menikah jika belum bisa menenun. Kain tenun Sasak memiliki harga yang cukup tinggi karena dikerjakan secara manual. Umumnya, kain tenun ini digunakan untuk mahar pernikahan. Dan yang kelima, bahasa. Bahasa yang digunakan oleh suku ini adalah bahasa Sasak. Bahasa Sasak juga memiliki tingkatan bahasa formal dan non-formal atau lebih sering disebut bahasa halus untuk penuturan formal dan bahasa kasar untuk penuturan sehari-hari. Penggunaannya ditentukan oleh siapa lawan bicara yang sedang dihadapi. Meski tidak diakui dan berstatus resmi, bahasa Sasak masih digunakan oleh masyarakat Sasak, terutama warga yang tinggal di kawasan pedesaan di Pulau Lombok. Untuk bahasa di lingkungan pendidikan, perkantoran, dan antar etnis menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya ialah kesenian. Masyarakat suku Sasak merupakan salah satu dari sekian ribu suku yang tak kalah kreatif. Banyak hasil karya suku tersebut selain dari sisi kerajinan maupun yang bernilai kesenian yang bersifat menghibur. Contohnya tari gandrung. Tari gandrung ini merupakan tari pergaulan muda-mudi dan bersifat hiburan. Contoh lain peresean. Peresean ini adalah salah satu kekayaan budaya Bumi Gogo, Rancah atau Lombok. Acara ini merupakan pertarungan dua lelaki Sasak bersenjata tongkat rotan atau bisa disebut penjalin, serta berperisai kulit kerbau tebal dan keras atau ende. Petarung bisa disebut pepadu. Peresean ini bermula dari luapan emosi para prajurit zaman kerajaan Taun Jebot atau dahulu kala sehabis mengalahkan lawan di medan perang. Dan selanjutnya sistem teknologi dan peralatan. Sebagai penduduk asli, suku Sasak telah mempunyai sistem budaya sebagaimana tertulis dalam kitab Negara Kurta Garna karangan Empu Nala dari Majapahit. Dalam kitab tersebut, suku Sasak disebut Lombok Mira Sak Adi. Jika saat kitab tersebut dikarang suku Sasak telah mempunyai sistem budaya yang mapan, maka kemampuannya untuk tetap eksis sampai saat ini merupakan salah satu bukti bahwa suku ini mampu menjaga dan melestarikan tradisinya. Salah satu bentuk dari bukti kebudayaan suku Sasak adalah bentuk bangunan rumah adatnya. Nah, rumah adat bangunan berdasarkan nilai estetika dan lokal wisdom masyarakat, seperti halnya rumah tradisional suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak mengenal beberapa jenis bangunan sebagai tempat tinggal dan juga tempat penyelenggaraan ritual adat dan ritual keagamaan. Selanjutnya kita ke suku Sumbawa. Nah, sistem religi dan upacara keagamaan di suku Sumbawa ini mengenai bukti-bukti arkeologis yang diketemukan di wilayah Sumbawa berupa sarkofagus, nakara, dan menhir mengindikasikan bahwa suku Sumbawa purba telah memiliki kepercayaan dan bentuk-bentuk ritual penyembahan kepada arwah nenek moyang mereka. Konsep-konsep tentang kosmologi dan perlunya menjaga keseimbangan antara dirinya dengan makrokosmos terus diwariskan lintas generasi hingga masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, bahkan peradaban Islam di Sumbawa kini. Diperkirakan agama Hindu-Buddha berkembang pesat di kerajaan-kerajaan kecil Sumbawa sekitar 200 tahun sebelum masuknya kerajaan Majapahit ke wilayah Sumbawa ini. Dan sistem organisasi kemasyarakatan pada masa sekarang, seorang kepala desa atau Kapasangempong dibantu oleh para penasehat yang disebut Lokakarang.
Mereka terdiri dari orang tua-tua dari setiap kelompok kekerabatan penghuni kampung. Selain itu, kepala desa juga dibantu seorang malar atau juru tulis dan pengawas tanah-tanah desa, dan seorang mandur atau penghubung. Dalam kehidupan beragama yang disebut hukum, di dalam setiap desa dikenal pemimpin seperti penghulu, lahe, modon, keti, marbot, dan rura. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wanda Hanifah. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Pada zaman dahulu, orang Sumbawa memiliki pengetahuan secara turun-temurun. Dan pada zaman dahulu, dokter di Sumbawa tidak terlalu dipandang di kota. Jadi, jika mereka ada yang sakit, maka yang pertama kali mereka datangi adalah sandro. Mungkin yang lebih kita kenal yaitu dukun atau orang pintar. Kemudian, sistem mata pencaharian suku Sumbawa. Masyarakat suku Sumbawa pada umumnya hidup pada bidang pertanian. Mereka menanam padi di sawah dengan menggunakan peralatan tradisional berupa cangkul atau bingkung, rengala, dan kareng sebagai peralatan bajak dengan memanfaatkan hewan peliharaan seperti sapi dan kerbau. Kemudian bahasa suku Sumbawa. Suku Sumbawa sendiri menyebut diri mereka sebagai Tau Samawa dan menggunakan bahasa Samawa. Bahasa Sumbawa menjadi bahasa persatuan atau bahasa pengantar di pulau ini, sehingga para pendatang atau etnis-etnis yang masuk di suku Sumbawa dan tinggal di pulau ini akan berbicara dalam bahasa Sumbawa. Selanjutnya, kesenian yang ada di suku Sumbawa. Yang pertama adalah lawas. Lawas adalah media hiburan yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Sumbawa. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan. Lawas dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, seperti contoh seni balawas, rabalan lawas, mailangko, dan lain-lain. Yang kedua adalah pacuan kuda. Kemudian seni kelingking. Seni kelingking ini yaitu membuat ornamen atau hiasan pada suatu benda tertentu dengan menggunakan teknik menghias. Ragam hias kelingking memiliki makna tertentu bagi masyarakat Sumbawa. Kemudian tari tanak. Tarian tanak ini adalah tarian persembahan bagi raja-raja. Kemudian tari aris tanewang. Tari aris tanewang ini adalah tarian yang menggambarkan sikap pemuda-pemudi pesisir dalam semangat hidup untuk mencapai masa depan cerah. Selanjutnya, sistem teknologi dan peralatan. Senjata, laki-laki desa Samawa biasa mengikatkan parang panjang di pinggang ketika akan ke sawah. Parang Sumbawa yang dilengkapi dengan sarung dari kayu ialah dan berhias. Alat musik. Kemudian dari suku Bima, sistem religi dan upacara keagamaan. Kepercayaan asli orang Bima disebut Parinobongi, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Walaupun sebagian besar masyarakat dari suku Bima memeluk agama Islam, suku Bima masih mempercayai dunia roh-roh yang menakutkan. Kemudian sistem organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana kampung adat lainnya, dari suku Bima juga sama. Terdapat perangkat adat yang berfungsi mengurus segala urusan masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat maupun hukum adat. Selanjutnya, sistem pengetahuan suku Bima. Secara umum, penduduk Nusa Tenggara Barat sangat terikat dengan adat dan agamanya. Namun, mereka tidak menutup diri sama sekali dari pengaruh luar. Dahulu, sekolah dianggap perusak adat, tetapi saat ini anak-anak disekolahkan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Mereka cenderung beranggapan segala yang berasal dari luar itu baik, terutama yang menyangkut kebudayaan dan teknologi. Cara hidup dan berpikir sudah mengikuti pola modern, yaitu hidup cermat, hemat, dan ekonomis. Sistem maca pencaharian dari suku Bima yaitu meramu.
Selain itu, mereka juga bersawah, beternak kuda, dan berburu. Suku Bima terkenal dengan kudanya yang kecil tetapi sangat kuat. Bahasa dari suku Bima yang dibahasakan dalam sehari-hari atau berkomunikasi dengan orang lain adalah dengan bahasa Bima sendiri. Kesenian dari suku Bima adalah tari bajang girang, tari lenggo, dan nutumbu. Tari girang adalah tarian ini diwujudkan untuk ekspresi perasaan anak muda yang selalu bermaksud untuk melaksanakan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, kata bajang atau bujang berarti muda dan girang berarti senang. Tari lenggo. Tari lenggo adalah salah satu jenis kesenian yang ada pada zaman dahulu, diselenggarakan oleh para raja dan ratu Bima. Gerakan tarian ini yang demikian luas merupakan cerminan keluasan dan tingkah laku yang baik dari para pemuda. Kemudian nutumbu. Nutumbu adalah atraksi mengadu kepala antara dua pemain, merupakan salah satu pertunjukan di daerah Bima. Pada pertunjukan ini, kedua pemain diberikan kekebalan lebih dulu oleh pemimpin pertunjukan yang disebut guru, dengan berdoa yang disebut noca. Kemudian sistem teknologi dan peralatan. Masyarakat suku Bima telah mengenal teknologi sehingga peralatan yang dipergunakan beberapa sudah modern. Peralatan dan perlengkapan hidup mencakup pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, dan transportasi. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.